Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Febrian. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia terapan dalam bidang teknik sipil. Material. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan. Seperti semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Kain sintesis yang Anda gunakan juga merupakan hasil penerapan ilmu kimia. Yang pertama ada pipa PVC atau polyvinyl klorida. Biasa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam hal jumlah pemakaian di dunia. Setelah polietilena dan polipropilena, di seluruh dunia lebih dari 50% PVC yang diproduksi dipakai dalam konstruksi. Sebagai bahan bangunan, PVC relatif murah, tahan lama, dan mudah dirangkai. PVC bisa dibuat lebih elastis dan fleksibel dengan menambahkan plasticizer, umumnya ftalat. PVC yang fleksibel sebelumnya dipakai sebagai bahan pakaian, perpipaan atap, insulasi, dan kabel listrik. PVC diproduksi dengan cara polimerisasi monomer vinyl klorida atau CH2 sama dengan CHC. Karena 57% masanya adalah klor. PVC adalah polimer yang menggunakan bahan baku minyak bumi terendah di antara polimer lainnya. Proses produksi yang dipakai pada umumnya adalah polimerisasi suspensi. Produk proses polimerisasi adalah PVC murni. Sebelum PVC menjadi produk akhir, biasanya membutuhkan konversi dengan menambahkan heat stabilizer, UV stabilizer, pelumas, plasticizer, bahan pengolong proses, pengatur termal, pengisi bahan, penahan api, biosida, bahan pengembang, dan pigmen pilihan. Yang kedua ada semen. Dalam perkembangan zaman, semen diciptakan untuk memenuhi pesanan akan bangunan yang kian meningkat. Salah satu terapan kimia dalam bidang teknik sipil adalah pembuatan semen. Karena itu, perlu dikaji lebih khusus. Semen merupakan bahan dasar dari sebuah bangunan. Maka perlu kita ketahui kandungan semen itu ada trikalsium silikat, bikalsium silikat, trikalsium aluminat, tetrakalsium aluminove, dan gipsum. Yang ketiga ada beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir, semen, dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi, mengelem komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Beton digunakan untuk membuat pekerasan jalan, struktur bangunan, fondasi, jalan, jembatan, penyeberangan, struktur parkiran, dasar untuk pagar atau gerbang, dan semen dalam bata atau tembok blok. Nama lama untuk beton adalah batu cair. Cat kayu dan tembok digunakan untuk memperindah ruangan dengan warna yang menarik. Cat yang biasanya sering dipakai adalah cat kayu dan cat tembok. Daya letak antara cat tembok dan cat kayu berbeda. Cat kayu mempunyai daya rekat yang lebih kuat daripada cat tembok. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat atau CaCO, titanium dioksida atau TiO, PVAC atau bisa disebut polyvinyl arsenide, kaolin, pigmen, dan air. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan sebagai bahan baku utama dalam cat tembok. PVAC digunakan sebagai bahan-bahan kimia dalam cat digunakan untuk memperindah ruangan dengan warna yang menarik. Cat yang biasanya sering dipakai adalah cat kayu dan cat tembok. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan sebagai bahan baku utama dalam cat tembok. Bahan baku cat kayu hampir sama dengan bahan baku pada cat tembok. Perbedaannya pada cat kayu ditambahkan lateks atau getah karet, dan sebagai pelarutnya digunakan terpenting bukan air. Terpenting digunakan sebagai pelarut karena dapat melarutkan lateks. Yang kelima ada keramik. Keramik adalah material padat anorganik non-logam.
Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Keramik non-kristalin meliputi gelas dan material lain dengan struktur tidak beraturan amorf. Sedangkan yang kristalin memiliki struktur beraturan. Keramik dapat memiliki struktur jaringan kovalen ikatan ion atau gabungan keduanya. Secara umum bersifat keras, getas, dan stabil terhadap suhu sangat tinggi. Contoh umum keramik misalnya semen, keramik Cina, bata tahan api, insulator listrik, dan suku cadang mesin. Bahan-bahan keramik berasal dari berbagai bahan kimia meliputi silikat, oksida logam, karbida, karbon dan logam, nitrida, nitrogen dan logam, atau aluminium. Berikut tabel sifat-sifat bahan keramik. Seperti materialnya ini misalnya Al2O3, titik lelehnya 2050 derajat Celcius, kerapatannya 3,8 gram per cm kubik, kekerasannya 9 mols, modulus elastisitasnya 34, koefisien termalnya 8,1. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.